Saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 21. Pada suatu malam Yesus bersabda kepada Nikodemus, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Umat Allah yang terkasih, demikianlah firman yang kita dengar. Dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 21 dibicarakan pertanyaan, bagaimana orang dapat sampai ke hidup yang kekal? Pertanyaan itu masih aktual sampai sekarang. Bagaimana kita supaya memperoleh hidup yang kekal? Dalam cerita itu dikisahkan pokok pembicaraan Nikodemus dan Yesus yang diceritakan dalam ayat-ayat yang kita dengar. Dikatakan oleh penginjil, Nikodemus datang kepada Yesus pada malam hari. Malam adalah saat kegelapan, saat keraguan, saat kuasa kegelapan terasa mengancam dan mencekam. Kita diajak oleh penginjil untuk mengingat bahwa yang kini ditemui Nikodemus adalah Yesus, sang terang yang diwartakan dalam Injilnya. Pada awal Injil Yohanes, prolog Injil Yohanes, terang datang kepada kepunyaannya. Ayat 14 menjadi rujukan bagi kita untuk mendalami firman ini. Dikisahkan bahwa sebuah pengalaman umat perjanjian lama di padang gurun. Dalam perjalanan melewati padang gurun itu, mereka mengalami bermacam-macam penderitaan dan bahaya. Penderitaan bisa berupa pandemi, wabah lepra, atau kekurangan makan, mereka menderita gizi buruk. Tetapi yang paling berbahaya adalah ular-ular tedung yang mematikan. Bisa kita baca dalam kitab Bilangan bab 21 ayat 4 sampai 9. Kita tahu ular-ular tedung itu dapat memakut secepat kilat, dan biasanya orang yang terpakut langsung mati, tidak mungkin selamat. Di situ malapetaka tadi digambarkan sebagai akibat ketidakpercayaan umat sendiri. Mereka memang akhirnya meminta agar Musa memohonkan belas kasih kepada Allah.
Begitulah Musa diperintahkan Allah membuat ular dari tembaga dan memancangnya pada sebuah tiang. Yang dipakut ular akan tetap hidup bila memandang ular tembaga tadi. Memandang ular tembaga itu menjadi ungkapan kepercayaan, menjadi ungkapan iman pada sabda Allah yang menjadi harapan satu-satunya untuk terus hidup menempuh perjalanan di padang gurun sampai di tanah terjanji. Umat Allah yang terkasih, tanah terjanji yang dulu dialami dan dijanjikan oleh bangsa Israel kini dibawa oleh Yesus dalam wujud kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang dibawa Yesus ke dunia untuk semua orang. Untuk mencapainya, satu-satunya jalan, satu-satunya cara adalah mengarahkan hidup kita kepada salib. Menaruh kepercayaan dan harapan pada Dia yang disalib, diangkat, dipandang seperti ular tembaga dulu. Ayat 16 adalah intinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 16 ini harus menjadi milik kita. Kita imani, kita hayati dalam kehidupan setiap hari. Ayat 16-21 berisi kesaksian Yohanes akan siapa Allah dan siapa Yesus. Allah sedemikian mengasihi dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal. Penyaliban Yesus yang dari luar tampak sebagai hukuman, kegagalan, dan kematian kini mempunyai arti baru. Allah Bapa menerima penderitaan kemanusiaan Yesus sebagai ungkapan kepercayaan Yesus kepada Bapanya. Dan karena cintanya kepada manusia, karena itulah Yesus menjadi anaknya yang tunggal, menjadi orang yang diterima oleh Allah Bapanya sendiri, dan bahkan dengan demikian membawakan Allah Bapa ke dalam dunia. Penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah itu membuka jalan kehidupan kekal. Itulah ungkapan lain dari peristiwa kebangkitan. Inilah yang dibagikan Yesus kepada orang-orang yang mau percaya kepadanya, mau beriman kepadanya. Dan kita, bila percaya kepadanya, kita akan mengalami bahwa kita dikasihi Allah. Allah begitu mengasihi kita dan mengasihi dunia. Dengan memandang salib, hidup kita menjadi berarti dan bermakna. Salib adalah cinta kasih Allah kepada manusia. Salib adalah cerita tentang kasih Allah kepada manusia dan dunia. Demikian renungan yang bisa saya berikan. Salam sehat, salam tetap semangat. Mari kita melanjutkan masa Prapaskah dengan doa, pantang, puasa, dan derma, supaya kita setia ikut jalan salib Tuhan menuju kebangkitan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.